Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ludus, selamat bertemu lagi dengan saya, Wong Ludus ya. Hari ini atau tepatnya sore hari ini saya berada di tepi Bengawan Solo. Tepatnya berada di tempat penyeberangan ya, atau orang Jawa menyebut tambangan di Desa Semambung, Kecamatan Kanor, di mana tepat di belakang saya sana itu adalah pembangunan jembatan penghubung dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Ya. Hari ini saya tidak membahas tentang jembatannya, sahabat ya, tapi saya ingin membahas atau mengunggah tentang perahu tambangan ya, yang ada sana itu, sahabat ya. Perahu tambangan atau perahu penyeberangan, di mana tempat ini terkenal sejak dahulu ya, mungkin zaman kakek nenek buyut saya. Tambangan ini disebut sebagai tambangan Merwut, di mana perahu-perahu itu menghubungkan dua kabupaten. Jadi dapat dikatakan perahu ini adalah perahu akap ya, antar kabupaten, di mana seberang timur ya, tempat saya duduk ini adalah Kabupaten Bojonegoro, sedangkan di sebelah barat sana itu adalah masuk wilayah Kabupaten Tuban. Itu sahabat. Tambangan ini legendaris ya, sangat legendaris, di mana baru beberapa tahun ini atau tepatnya sejak pandemi ini agak sepi gitu ya. Tapi dulu sebelum adanya pandemi, terutama pada hari-hari besar, misalkan tahun baru atau ada event-event tertentu, tambangan ini sangat padat ya, sangat padat. Ini pun walaupun ini kan PPKM sudah sudah dapat dikatakan Kabupaten Bojonegoro ini juga sudah hijau sehingga PPKM sudah berakhir. Nah, ini sudah mulai ramai lagi, sahabat ya. Nah, saya mengunggah ataupun membuat video tentang tambangan Merwut ini yang tepatnya di Desa Semambung ya. Seberang sana itu Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Sedangkan tempat saya duduk ini adalah Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Yang ingin saya unggah di sini adalah suatu pertanyaan saya di hati saya. Tambangan ini tetapkah akan beroperasi ketika jembatan ini suatu ketika besok sudah jadi ya, sudah bisa dilalui kendaraan gitu ya. Jembatan penghubung ini sudah aktif. Nah, tambangan legendaris yang disebut sebagai tambangan atau tempat penyeberangan perahu Merwut ini tetap beroperasi atau tidak. Nah, inilah yang menggelitik saya. Cuma hari ini saya tidak atau belum mewawancarai tukang tambangnya atau tukang seberangnya ini, karena kan masih lama, sahabat ya. Jembatan ini jadi mungkin masih bisa dikatakan sampai akhir tahun ya, sampai akhir tahun 2021 ini. Sehingga hari ini saya hanya ingin mengunggah ini saja, betapa lalu lalang ataupun kegiatan ini, penyeberangan ini sejak dulu sebagai tempat penyeberangan yang sangat vital ya, baik itu barang maupun orang gitu. Nah, itulah sahabat, kenapa hari ini saya ada di tepi Bengawan Solo ini. Dan tidak banyak kata, mari kita ngeludus bersama untuk mengunggah ataupun menyimak hilir mudik ataupun lalu lintas barang dan orang di di tambangan Merwut yang legendaris ini. Monggo kita ngeludus bersama. Nah, sahabat, saat ini saya sudah berada di tambangan atau penyeberangan Merwut tersebut ya. Nah, ini perahu penyeberangannya dengan latar belakang itu tiang pancang jembatan yang akan dibangun menghubungkan Kecamatan Kanor dengan Kecamatan Rengel ya, Kabupaten Tuban, atau tepatnya penghubung antara Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Nah, ini ya sahabat ya, tiang pancang yang berada di tengah Bengawan Solo ya, sisi Bojonegoro dan sisi Tuban ya. Jadi
tambangan atau penyeberangan tradisional Mruwut ini tepat berada di samping jembatan yang sedang dibangun, sahabat ya. Nah, jadi keberlangsungan tambang tradisional ini yang perlu kita bahas di sini, sahabat. Nah, ini perahu dari sisi Bojonegoro ini, sahabat ya, sudah siap untuk diseberangkan. Nah, di tengah sana itu adalah perahu dengan aktivitas penambangan pasir, sahabat ya. Jadi area tambangan atau penyeberangan Mruwut ini juga ada aktivitas penambangan pasir ya. Pasir Bengawan yang cukup berkualitas, sahabat ya. Ini perahu penambangan ya. Jadi penambangan pasir, bukan penyeberangan. Jadi ini untuk menambang pasir. Nah, di sana itu, di kejauhan itu adalah aktivitas bongkar muatnya. Nah, ini ada salah satu perahu pasir lagi ya. Kita kembali ke sini, sahabat ya. Jadi ini adalah tiang pancang jembatan yang akan menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Nah, ini sedang proses pembangunan. Ya, ini tidak jauh dari ini. Nah, ini penyeberangan ini, sahabat ya. Jadi dapat dikatakan sangat berdekatan. Nah, ini untuk perahu siap untuk diseberangkan. Ini memuat berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 motor ya, dan serta penumpangnya. Nah, ini, sahabat ya, perahu siap untuk diseberangkan ke seberang arah jauh sana itu, yaitu menuju ke arah Tuban, tepatnya di Kecamatan Rengel. Nah, ini ya, dulu ini menggunakan tenaga manusia total, sahabat ya. Jadi menggunakan dayung, walaupun perahunya segede itu atau sebesar itu, ini menggunakan tenaga manusia. Tapi saat ini sudah menggunakan mesin ya, mesin dayung gitu. Nah, ini, nah itu yang di tengah itu pasir, dan yang ada di sana itu adalah perahu dari sisi Tuban. Ya, ini nanti menuju ke sana. Nah, ke sana itu. Jadi yang di tengah itu adalah perahu pasir tadi. Nah, ini nanti nyebrang sampai ke sana. Nah, itu ya. Nah, untuk perahu yang di tengah itu nanti ya seperti tadi kita sampaikan akan menambang pasir dan aktivitas bongkar muatnya dari sebelah sana itu. Nah, itu, sahabat ya. Ini perahunya nanti akan menuju ke tempat sana itu yang ada di seberang sisi Tuban. Ketika perahu dari sisi Bojonegoro berangkat, maka yang dari Tuban juga berangkat, sahabat ya. Ya, nanti akan kita lihat. Nah, ini perahu sudah ada di tengah Bengawan. Untuk perahu penambang pasir akan berpindah dulu ya, karena ditakutkan ada tabrakan nanti. Nah, itu. Nah, di seberang sana itu kelihatan penuh sesak penumpang perahu dari sisi Tuban ya, itu. Nah, jadi bergantian. Kalau di laut gitu dermaganya itu ya, dermaganya bergantian itu ya. Ini, nah, sekarang perahu Tuban untuk berangkat untuk ditempati perahu dari sisi Bojonegoro. Nah, aktivitas ini terjadi setiap pagi, sahabat ya, pagi sampai sore, bahkan mungkin bisa malam ya. Tempat penyeberangan ini sangat luar biasa ramenya dulu ya, gitu, ya. Jadi ini dari sisi perahu yang dari Tuban tadi ya, sudah mulai berlayar ya. Dari sisi Bojonegoro sudah siap untuk merapat untuk melanjutkan perjalanannya untuk yang dari sisi Tuban. Nah, ini airnya bersih, sahabat ya, hari ini bening ya. Bengawan Solo bening, semoga tidak tercemar ya. Nah, ini lihat bening banget. Dan ini perahu yang dari Tuban nanti akan menuju ke dermaga sisi Bojonegoro atau tepi sebelah timur dari Bengawan Solo. Nah, ini dengan latar belakang tiang pancang ya, seperti tadi saya sampaikan ya, ini. Nah, di sebelah sini penumpang dari sisi Bojonegoro sudah menunggu, sahabat ya. Sudah cukup banyak ini penumpang dari arah Bojonegoro untuk menyeberang menuju ke arah Tuban ya. Nah,
latar belakang sana itu adalah jembatan ya. Yang tertutup ini adalah jembatan yang sudah dicor ya, cuma karena apa ya, agak mendung ya, sehingga tidak terlalu kelihatan. Nah ini sahabat, perahu dari Tuban, dari sisi Tuban maksud saya, mengangkut penumpang dari arah sana tadi, sudah siap untuk merapat menuju ke sisi Bojonegoro dengan penumpang yang cukup banyak ini sahabat ya. Tapi bagi sahabat-sahabat yang mungkin tidak terbiasa naik perahu seperti ini ya harus ekstra hati-hati, karena tidak ada pengaman khusus sahabat ya. Bahkan pelampung pun kadang-kadang tidak belum tercukupi, belum mencukupi, bukan belum tidak dicukupi ya, belum mencukupi ya itu. Nah ini apa namanya, siap merapat ya. Nah, ini berapa jumlahnya ini, sekitar 10 ya, 10 sepeda motor beserta penumpangnya ini. Nah ini sudah merapat. Ya ini nanti penumpang dari Bojonegoro akan turun. Nah ini setelah penumpang yang dari Tuban ini turun semua ya. Dan panoramanya cukup indah ya sahabat ya, dengan apa ya, latar belakang tiang pancang dan persawahan kampung seberang gitu ya. Ini cukup bagus. Dan sekali lagi tadi airnya ini jernih sahabat ya. Semoga Bengawan Solo tidak tercemar ya, tidak tercemar, karena air dari Bengawan Solo ini untuk pengairan juga ya, selain sebagai ini nelayan, karena ikannya kalau sudah tercemar kan akan menyusut ya. Ini semoga tidak terjadi. Nah ini sahabat, penumpang dari arah Bojonegoro turun ya, ini turun untuk apa, menyeberang ke arah Tuban. Nah ini. Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan sahabat ya, jadi air Bengawan Solo ini nah sedemikian luasnya, apa, lebar ya, sedemikian lebarnya sana itu ya. Nah sampai ke sana itu kurang lebih dari sisi sini sampai ke seberang sana itu adalah sekitar ya 100 atau 150 meter ya gitu. Dan airnya jernih seperti ini. Jadi selain untuk apa ya, pengairan sawah, untuk penanaman ikan dan kebutuhan yang lain. Nah ini sahabat sisi Tuban ya, dengan latar belakang pegunungan Kapur Utara, tapi remang-remang di sana karena berkabut ya, tempatnya berasap sahabat ya. Sore hari mendung dan berasap. Asapnya ini berasal dari pembakaran apa, batang padi. Kalau di tempat saya namanya damen ya, sehingga agak kurang jelas pegunungan Kapur Utara. Nah ini aktivitas bongkar muat apa, pasir tadi ya. Nah itu, ini juga aktif ya, sehari-hari aktif ini penambangan pasirnya. Nah ini ya, itu sahabat ya, cukup jauh. Nah ini sudah penuh perahu dari sisi Bojonegoro. Ini sebentar lagi akan diberangkatkan. Nah ini sudah dijalankan ya, sekarang sudah mulai enak sahabat ya. Beberapa ya 1 dekade belakangan ini sudah menggunakan mesin. Dulu walaupun banjir ataupun walaupun apa, sungainya meluap begitu, penambangan atau penyeberangan ini tetap menggunakan dayung, tenaga manusia gitu. Nah sekarang sudah mekanik ya. Nah ini sekali lagi sahabat ya, masih ada aktivitas pekerjaan itu ya, kelihatan ada pekerja. Dan di sana juga ada macam bulldozer itu juga aktif ya, sampai sore. Bahkan menurut informasi pengerjaan jembatan sampai malam juga ada ya, itu ya. Ini sisi Bojonegoro, yang sana sisi Tuban. Kedua sisi aktif ya, ada pekerja sampai malam katanya, untuk menuntaskan di akhir tahun katanya sudah bisa dimanfaatkan. Nah ini ya. Nah ini sahabat, untuk perahu sisi Bojonegoro kembali menyeberangi Bengawan Solo. Nah pertanyaannya itu tadi di awal video saya sampaikan, ini akan bertahan atau nanti gimana setelah jembatan beroperasi sahabat? Ya bagaimana ya, dari sisi kemanusiaan ya. Nah ini ya, area yang demikian luas selama ini sebagai
legenda daripada tambangan atau penyeberangan Mruwut ya, yang sudah ada sejak zaman nenek-nenek, kakek-kakek, buyut saya mungkin ya, zaman dahulu ini sudah ada. Apakah ini akan berakhir dengan aktifnya jembatan penghubung antara Kabupaten Tuban dan Bojonegoro ini, sahabatnya? Ini dia jauh ya, sudah di tengah-tengah ini dari sisi Bojonegoronya, dan ini otomatis ketika seperti ini ya dari sisi Tuban juga berangkat, nah, karena bergantian itu tadi, dermaganya bergantian. Nah ya, kembali lagi sahabat, ini penampakan siluet pemandangan dari arah saya dari sisi Tuban ya, sana itu jauh tadi. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, sedemikian indahnya seperti ini ya, apakah akan berakhir itu dengan beroperasinya jembatan? Nah ini sisi Tuban juga sudah dicor sebagian ya, dari bagian bawah ya, nanti akan menyeberangi sungai ini, masih ada aktivitas. Nah seperti itu. Nah, sahabat, bahwa jembatan ini pun nanti membentang kurang lebih informasi yang saya terima ya, sekitar 250 meter ya membentangnya, mulai dari sisi Bojonegoro sampai ke sisi Tuban. Tapi informasi yang saya sampaikan bisa salah ya, karena saya juga nggak tahu persis ya, cuma secara sepintas memang seperti itu ya, dengan bentang sungai Bengawan Solo yang demikian lebar gitu. Ini sahabat ya. Nah ini perahu dari sisi Tuban ya, sudah melaju melewati tengah sungai. Nah, juga membawa penumpang yang banyak ya. Aktivitas inilah yang kadang-kadang bisa dirindukan ya. Nah, demikian sahabat ya. Baiklah sahabat Ngeludus, demikian video saya hari ini. Semoga memberikan hiburan dan untuk sekedar informasi untuk sahabat Ngeludus semua. Terima kasih, dan jangan lupa sebelum mengakhiri ini saya tetap ingin kepada sahabat tetap subscribe, yang belum subscribe, like, share, dan jangan lupa jika berkenan untuk komen. Terima kasih, mohon maaf, jaga selalu kesehatan dan jangan lupa selalu tersenyum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.